Yang kaya raya, sang raja hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Sang raja juga memiliki seorang kawan setia yang juga menjadi penasehat dalam kerajaannya. Ia selalu menjadi teman diskusi bagi sang raja. Suatu sore di kerajaan. Pengawal, pengawal. Ada apa gerangan yang mulia? Tolong panggilkan penasihat kerajaan, suruh dia menghadapku. Baik yang mulia. Tuan penasehat, Anda diperintahkan untuk menghadap yang mulia di ruangannya. Baik, terima kasih. Penasehat pun datang menghadap sang raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan yang mulia memanggil saya? Besok pagi setelah matahari terbit, saya ingin berburu. Sudah lama saya tidak berburu. Apakah kamu bisa menemani saya? Bisa yang mulia. Insya Allah. Hutan mana yang ingin yang mulia tuju? Hutan yang biasa kita datangi. Baik yang mulia. Ada lagi yang ingin disampaikan wahai yang mulia? Tidak ada. Jangan lupa besok ya. Kalau begitu, saya pamit dulu yang mulia. Baik, silakan. Seperti biasa, setiap sore adalah jadwal makan bagi sang raja. Seorang pelayan kerajaan membawa sepiring buah-buahan ke hadapan sang raja. Silakan yang mulia. Ya, terima kasih. Aduh, tolong, jariku terpotong. Raja berteriak kesakitan, lalu didengar oleh para pengawal dan penasehatnya, dan mereka pun bergegas menolong sang raja. Ada apa yang mulia? Tolong, jariku terpotong. Ya Allah. Pengawal, tolong ambilkan kotak P3K. Yang mulia yang sabar ya. Insya Allah fihi khair. Apa kamu bilang? Fihi khair yang mulia. Coba diulangi lagi. Fihi khair yang mulia. Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada kebaikan di dalamnya. Dengan wajah yang mekar, sang raja berteriak dan ia tidak ingin lagi diobati lukanya oleh sang penasehat. Pengawal! Pengawal! Tangkap penasihat yang tidak ada guna ini. Penjarakan dia di dalam sel bawah tanah. Kenapa harus penjara, yang mulia? Dia telah membuat hatiku kesal hari ini. Bukannya mengerjakan apa yang aku perintahkan, malah mengatakan fihi khair. Tangkap dia dan penjarakan dia. Aku tidak butuh penasihat seperti dia. Tidak mengapa. Tangkaplah saya. Insya Allah fihi khair. Keesokan harinya, sang raja berpergian sendiri untuk berburu dan dia tidak ingin ditemani oleh siapapun. Pengawal, aku ingin pergi berburu, tapi aku tidak ingin dikawal hari ini. Aku ingin berburu sendiri. Baik, yang mulia. Kemudian sang raja berangkat ke hutan untuk berburu. Tak lama kemudian, sang raja pun mulai memasuki hutan yang ia tuju, dan ia pun memantau hewan buruannya. Jangan saya. Ketika sang raja hendak menembak seekor rusa yang sedang berjalan di hadapannya, tiba-tiba sekelompok mafia penjualan manusia datang menghampiri sang raja.
Sedang apa kau raja? Kenapa sendirian? Mana pengawalmu? Siapa kalian? Beraninya kalian memasuki wilayah kekuasaanku? Hari ini tamatlah riwayatmu, wahai raja. Engkau datang sendiri tanpa pengawal, tanpa penasehatmu. Tidak ada yang dapat menolongmu hari ini. Kau tak tahu siapa kami? Siapa kalian? Kami adalah mafia penjualan manusia. Dan hari ini engkau akan kami jual dengan harga yang sangat mahal. Mendengar hal tersebut, sang raja pun sangat ketakutan. Dan kemudian bos mafia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa tubuh sang raja. Periksa dia, jangan ada satupun cacat di tubuhnya. Aku tidak mau jika ada cacat walau sedikit pun. Bos, ujung ibu jarinya putus, masih ada balutan perbannya. Apa? Mana? Kacau ini. Kapan kamu kehilangan ujung jarimu ini? Kemarin sore. Udahlah, lepasin dia. Dia ini tidak sempurna fisiknya. Mana malu orang beli dia dengan harga yang mahal. Aku tidak mau dia. Dasar raja tak berguna. Kita cari lagi nanti barang yang lebih bagus. Akhirnya sang raja pun dibebaskan oleh para mafia dan mereka pun pergi tanpa membawa sang raja. Sang raja pun sangat bersyukur karena kehilangan ujung jarinya. Tak henti-hentinya dia mengucapkan syukur sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di kerajaan, Pengawal! Pengawal! Saya yang mulia. Di mana kamu kurung penasehatku? Di sel bawah tanah yang mulia, sebagaimana perintah yang mulia kemarin. Bawa aku ke sana. Baik yang mulia. kemudian sang raja datang ke sel tahanan. Lalu sang raja langsung memeluk penasehatnya. Ada apa ini yang mulia? Benar apa katamu? Ketika ujung jariku terpotong kemarin, engkau mengatakan fihi khair, dan ternyata benar. Apa gerangan yang terjadi yang mulia? Sang raja menceritakan semua yang ia alami kepada penasehatnya, dan sang penasehat pun tersenyum mendengar cerita tersebut. Yang mulia, bukankah di saat engkau memutuskan untuk memenjarakanku, aku juga mengatakan fihi khair? Iya benar. Apa kebaikan yang kamu dapatkan dari kata-kata itu? Wahai yang mulia, jika kita berangkat berdua untuk berburu, lalu kita bertemu dengan sekawanan mafia tadi, lalu mereka melihat engkau putus jari dan aku tidak, maka yang mereka tangkap bukan engkau yang mulia, tapi aku. Namun engkau memenjarakanku kemarin. Alhamdulillah, aku tidak menjadi mangsa mereka. Inilah hikmah yang dapat kuambil, wahai yang mulia. Ada kebaikan di setiap kejadian. Masya Allah, ternyata ada hikmah di balik setiap kejadian ya. Allah telah menakdirkan dan menghendaki segalanya untuk semua makhluknya. Tinggal kita yang menjalaninya dengan hati yang ikhlas dan ridho terhadapnya. Tidak boleh menentang semua ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Terima kasih. Semua nasihatmu akan aku ingat selalu. Aku minta maaf atas kejadian kemarin. Dan mulai saat ini kamu bebas. Dan teruslah menjadi penasihat terbaikku. Alhamdulillah. Terima kasih yang mulia. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjadi penasihat terbaik dan amanah bagi yang mulia. قلبي ونور محب
سليم حنيني لهيب لدار الحبيب وقلبي ولو محب سليم. Yang mulia, kita tidak boleh membiarkan para penjahat itu berkeliaran. Mereka akan membahayakan rakyat kita. Iya, kamu benar. Aku juga berpikir hal yang sama. Kita harus tangkap mereka. Tapi, bagaimana caranya? Ya, ide yang bagus. Mereka pun bersiap-siap menyusun rencana. Keesokan harinya, sang raja, penasehat, dan pengawal kerajaan menjalankan misinya. Tiba-tiba, kawanan mafia mengepung sang penasehat yang sedang sendirian. Hei, sedang apa kau di sini? Kamu gak lihat saya lagi apa? Kamu gak tahu siapa saya? Saya bos mafia penguasa hutan ini. Hahaha, periksa dia. Mantap bos, ini target yang sempurna. Saat itu juga, sang penasehat memberi isyarat kepada pengawal kerajaan untuk menangkap para mafia. Lepaskan kami! Tolong! Jangan bergerak. Kalian telah dikepung. Lepaskan kami! Tidak. Aku tidak akan melepaskan kalian. Kalian telah membahayakan rakyat-rakyatku dan membuat mereka ketakutan. Dan aku punya kewajiban untuk mengamankan rakyat-rakyat. Maafkan kami yang mulia. Kami tidak akan mengganggu wilayahmu lagi dan akan memberimu harta yang banyak. Tapi tolong, bebaskan kami. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya minta kalian bertobat dan menyesali semua perbuatan kalian. Karena perbuatan kalian adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Baik yang mulia, kami akan bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatan ini. Meskipun demikian, karena perbuatan kalian selama ini, maka saya memutuskan kalian harus dipenjara 10 tahun. Dan selama di penjara, kalian harus menjadi orang yang baik dan menjalankan perintah Allah. Para mafia pun bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa segala sesuatu itu telah Allah tetapkan, dan setiap yang sudah Allah tetapkan pastilah akan terjadi. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Kita wajib menerima semua ketetapan Allah yang berlaku untuk kita dengan hati yang ikhlas dan ridha, tanpa penentangan sedikit pun. Demikianlah penampilan drama singkat dari murid SD Saqafah Islamiyah Aceh. SD Saqafah Islamiyah Aceh berkomitmen untuk mendidik murid-muridnya menjadi generasi Islam yang kuat akidah, rajin ibadah, berbakti kepada orang tua, menghormati guru-gurunya, dan berakhlak mulia kepada sesama. Semoga penampilan drama opera tadi bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.